Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin menanggapi komennya Mas Sudadi ya. Ini posisi saya pas di apartemen Tipolia ya. Memang benar yang diceritakan Mas Sudadi ya. Cuman saya ingin menambahkan bahwa jagat pendidikan di Pojok Kidul itu, menurut yang saya ketahui berdasarkan memori saya itu ada 4 tahap ya. Tahap yang pertama dipelopori oleh mbah saya ya, mbahnya dia Cengayu, dia Triwiyudani, Mbah Guru Sunu bersama Pak Ngadi, dan oke lah boleh digabung bersama Lek Sudi ya. Dan itu ternyata ketiga-tiganya profesi guru. Kemudian pada dekade kedua, tahap kedua dipelopori oleh Mas Gimin, itu di SMA Negeri Sukoharjo, masnya Mas Tumpo. Mas Agimin juga SMA Negeri Sukoharjo ya kalau nggak salah. Kemudian boleh digabung Mas Tarno, Mas Mulyadi, Mas Toyono. Oke lah boleh dimasukkan juga Mas Widadi dan Mas Utimin, serta yang putri-putri Mbak Srinin, Mbak Sriit, Mbak Darni, Mbak Marsi, Ibu Sutiem Swargi, Mbak Husnul Khotimah. Nah itu tadi masuk babak ketiga ya, etapa ketiga, dan memang banyak juga yang berprofesi sebagai pendidik dan memasuki tahap keempat ya, tahap yang dapat dikatakan booming ya di desa kita. Dapat dikatakan saat itu memang ekonomi Indonesia pertumbuhannya 7% ya pada masa Pak Harto itu terjadi pada tahun sekitar 84. Itu dapat dikatakan booming, anak-anak Pojok Kidul bisa berkuliah ya. Yang seleting saya aja itu ada Mas Sudadi yang saat ini merupakan tokoh utama desa kita ya, sebagai penggerak pembangunan, baik itu dalam pembangunan fisik maupun pembangunan agama. Ada Mas Prianto, Mas Marwanto, tokoh spiritual juga di Pojok Kidul. Ada Mas Suyono, Dekot Uang dan Bank. Ada Mas Marsudi, seorang insinyur kimia. Ada Mas Riyadi, seorang sarjana ekonomi yang sekarang berhasil pernah mampu menduduki politik tertinggi Partai Gerindra di Wonogiri. Dan ada Mas Suyatno yang sekarang menjadi bos di Kalimantan Timur ya. Ada juga Mas Suyatmin. Dan oke lah digabung Mbak Prapti, Mas Wito, Mas Tukiyadi, Mas Gimin, Mas Yabiman, dan mungkin banyak yang akan tersebut ya, belum Mbak Wati, Mbak Nani, dan lain-lain. Itu dapat dikatakan semua booming di tahap keempat pendidikan di Pojok Kidul. Dan akhirnya Pojok Kidul memang dapat dikatakan saat itu merupakan desa yang luar biasa ya, dilihat dari kemampuannya mendidik putra-putrinya di perguruan tinggi. Itu etapa keempat ya. Ini agak melenceng dari segi pendidikan. Memang warga Pojok dulu itu untuk sekup Kabupaten Wonogiri atau Sukoharjo adalah merupakan salah satu desa pelopor perantau yang luar biasa, yang mampu membawa tenaga kerja itu sampai ratusan orang keluar Jawa. Bahkan insinyur pernah berteriak ya dalam pidatonya bahwa keberanian yang luar biasa selain TNI yang bisa melakukan agresi ke seluruh pulau di Indonesia adalah para perantau-perantau, tukang jamu dan tukang bakso dari Jawa Tengah, salah satunya dari desa kita. Dan itu saya melihat sendiri bapak saya. Dulu kalau merantau itu pada masa jayanya sampai mencater 3 bis malam itu sampai lor kali jemput anak buahnya. Dan tentunya bukan hanya bapak saya ya yang termasuk pelopor, Wonarto, Pak Dimarmin, Pak Dimarno,
mungkin termasuk bapaknya Mas Suyatmin dan lain-lain. Di era perantauan dulu, orang tua kita sudah mampu menjadi pelopor-pelopor yang dapat dikatakan sangat agresif ya. Di era modern dengan berbekal pendidikan yang tinggi-tinggi, tidak kalah hebatnya banyak jabatan-jabatan yang bisa dipegang orang-orang kampung saya ya. Seperti Mas Sudadi mampu menjabat Suara Islam ya sebagai direktur, dan direktur BPG itu tentunya itu tidak mudah ya, suatu prestasi yang sangat membanggakan. Belum yang lain-lain mungkin tidak perlu kita sebut satu persatu ya. Belum Mas Heri Sukatmo, tetapi apapun keadaan kita itu adalah yang terbaik. Tapi kita tetap bangga apabila warga kita mampu membangun desa kita, sehingga di saat akhir-akhir ini desa kita mampu menunjukkan prestasi keemasan ya, dengan membangun jembatan gantung Pojok Kidul yang merupakan tonggak sejarah kedua ya. Keemasan pertama adalah waktu desa kita mampu membangun Masjid At-Taqwa, dan tonggak keemasan kedua adalah waktu warga desa kita mampu membangun jembatan gantung. Sekian pengamat desa Pojok Kidul, laporan wartawan Kompas dari depan Hotel Tipolia Jakarta. Terima kasih, selamat beristirahat, dan bagi yang menginginkan mengenang masa indah kita waktu di desa, silakan saling bersaut-sautan komentar. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.